Materi hari ini kita membahas mengenai fungsi if lebih dari dua kondisi. Nah, pertemuan sebelumnya fungsi if-nya hanya dua kondisi ya. Kita menyeleksi bilangan positif ataupun bilangan negatif. Nah, pertemuan hari ini kita menyeleksi lebih dari dua kondisi, yaitu kita seleksi hari, nama-nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan terus sampai ke Minggu. Jadi ada 7 hari yang kita akan seleksi. Nah, studi kasus yang akan kita bahas ini adalah bagaimana membuat aplikasi ramalan. Jadi kita akan meramal seseorang berdasarkan hari lahir. Jadi kalau dia hari lahirnya hari Senin, berarti kenapa nih? Orang itu hari lahirnya hari Selasa, kenapa? Informasinya. Nah, untuk lebih jelasnya saya share screen dulu. Oke. Nah, ini desainnya aplikasi yang sangat sederhana sekali. Aplikasi ramalan yang sangat sederhana sekali. Menggunakan satu text box, komponen yang digunakan ya label sudah pasti ya. Text box untuk memasukkan namanya. Terus yang kedua ini adalah spinner. Nah, ini komponen baru yang kalian mungkin kalian baru kenal. Jadi spinner ini adalah fungsi untuk menampung beberapa item, banyaknya item. Contoh itemnya apa? Yaitu nama-nama hari. Jadi kalau saya klik tanda panah ini, maka dia akan keluar drop down. Kayak menu drop down itu, yang keluar Senin, Selasa, Rabu, dan terus sampai ke Minggu. Itu fungsi dari spinner ya. Terus tombol atau button. Tombol proses ramal ini kita menggunakan button satu. Dan terakhir text box 2 teks. Ini textbook 2 ini adalah untuk menampilkan hasil. Jadi untuk menampilkan hasil yang diramal. Jadi misalnya hari lahir Senin, hasilnya apa nih si orang ini? Gitu. Jadi di sini yang untuk menampilkan hasilnya. Oke, nah saya juga sudah siapkan dulu untuk memudahkan saya dalam mengimplementasikan atau menerjemahkan hari-hari. Jadi ini terjemahan hari berdasarkan ala Jafruddin. Ya. Jadi saya tulis dulu di sini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin artinya Anda adalah manusia pemberani. Selasa, Anda adalah manusia perkasa. Rabu, Anda adalah manusia setengah pemberani. Dan seterusnya sampai Minggu. Anda adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi saya buat ini dulu ya, ini saya ya, versi saya aja. Nanti silakan kalian buat dengan versi kalian sendiri. Nah, setelah bahan ini saya sudah siapkan, baru kita rancang desain interface-nya. Saya hapus-hapus dulu ya. Saya delete dulu horizontal alignment ini kelompoknya grup horizontal. Textbox 2-nya juga saya hapus dulu, saya delete. Oke. Yang saya sisakan hanya logo dan background. Karena saya yakin kalian sudah bisa membuat logo dan background-nya. Jadi tidak perlu lagi saya bahas. Oke, setelah kalian sudah membuat logo dan background-nya, maka langsung ke palette-nya, palette layout. Layout ini, ambil horizontal arrangement. Klik, simpan di bawah sini. Nah, diatur di properties-nya, align horizontalnya itu center. Background color-nya orange. Height-nya otomatis, width-nya otomatis. Width-nya kita ganti dengan fill parent. Oke. Seperti itu.
Kemudian saya tambahkan table arrangement, komponen table arrangement untuk mengatur posisi dari komponen lainnya. Saya simpan di sini. Di propertiesnya kolomnya tetap 2 karena kita butuh 2 kolom, 1 kolom untuk label, 1 kolomnya lagi untuk komponen text box, spinner dan button. Height-nya otomatis, width-nya otomatis, rows-nya kita butuh 3, enggak 2 ya. 3, jadi saya ganti. Nah, 3. Kenapa Pak 3? Baris pertama untuk memasukkan nama. Baris kedua untuk memilih hari lahir. Baris ketiga untuk tombol proses ramal. Jadi kita butuh 3 baris. Oke, sekarang saya ke paletnya user interface. Saya ambil labelnya, klik. Simpan di sini. Nah, oke. Font boldnya saya checklist. Kemudian ini text for labelnya saya ganti dengan masukkan nama Anda. Kemudian text box simpan di sini di samping. Seperti itu. Sekarang saya atur di propertiesnya, font boldnya saya checklist. Kemudian hint-nya, hint for text box ini saya hapus. Setelah itu saya ambil label yang kedua. Saya simpan di bawah label pertama. Font boldnya saya checklist. Hint for labelnya ini saya ganti dengan pilih hari lahir. Kemudian spinner. Setelah label, spinner. Spinner saya ambil komponennya, saya simpan di samping label 2. Saya atur di propertiesnya. Nah, di propertiesnya ada elemen from string. Nah, disinilah tempat kita memasukkan nama-nama harinya. Setiap nama hari yang kita masukkan, itu pisahkan dengan tanda koma dengan nama hari berikutnya. Contoh penulisan harinya seperti ini. Senin, koma, Selasa, koma, Rabu, koma, Kamis, koma, Jumat, koma, Sabtu, koma, Minggu. Jadi pisahkan ya dengan koma. Item 1 dengan item lainnya pisahkan dengan tanda koma. Untuk penulisan di elemen from string. Sekarang saya ketikkan Senin, koma, Selasa, koma, Rabu, koma, Kamis, koma, Jumat, koma, Sabtu, koma, Sabtu, koma, Minggu. Oke. Elemen stringnya kita sudah masukkan dari Senin sampai ke Minggu. Width-nya otomatis from-nya. From-nya di sini pilih hari lahir. Nah, seperti itu. Untuk label ya, label di spinnernya nanti. Kalau ketika sedang berjalan aplikasinya. Terus selection-nya. Selection ini adalah hari yang pertama akan muncul pada sebelum user mengklik spinnernya. Jadi saya ketikkan di sini Senin. Jadi hari yang pertama muncul itu Senin aja ya. Nah, jadi nanti dipanggilnya spinner 1.selection. Kemudian saya ambil tombol atau button, saya klik, saya simpan di sini. Background color-nya saya ganti tombol tersebut menjadi send. Nah, seperti itu. Font bold-nya saya checklist. Teksnya saya ganti dengan proses ramal. Setelah itu text box kedua saya ambil, saya simpan di luar ya, di bawah. Nah, nanti dia otomatis ke sini. Saya atur di propertiesnya. Enable-nya saya buang karena dia output ya hasil, jadi supaya tidak bisa diedit. Font bold-nya saya checklist. Height-nya otomatis. Width-nya fill parent, oke. Nah, font size-nya ganti dengan 18. Supaya lebih besar nanti, supaya lebih mudah terbaca. Kemudian hint for text box-nya hapus. Dan terakhir multi-line kita checklist. Kenapa multi-line di checklist? Kalau nanti kalimatnya panjang dia otomatis turun ke bawah. Nah itu yang dimaksud dengan multi-line atau istilahnya dengan wrap text. Oke, setelah kita sudah sisipkan semua komponen, sekarang kita identifikasi variabel-variabelnya.
Kayak memasukkan nama nih sepertinya. Seperti memasukkan nama variabelnya adalah textbox 1. Jadi kolom pengisian nama itu variabelnya adalah textbox 1. Terus untuk memilih hari itu nama variabelnya adalah spinner 1. Untuk tombol proses ramal, nama variabelnya adalah button 1. Untuk menampilkan hasil atau outputnya, nama variabelnya adalah textbox 2. Nah, setelah kita sudah identifikasi variabelnya, kita save my project, save. Kemudian kita sisipkan kode-kode bloknya di kode blok ya. Kita klik tombol blok ini. Oke. Pertama kita panggil dulu buttonnya. Oke, button. Ya, seperti ini. Yang kedua fungsi if-nya ya. Fungsi if-nya di control. Saya klik control if. Nah, if ini karena harinya banyak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu. Ini harinya ada jumlah 7 hari, berarti if-nya harus banyak juga. Jadi if-nya sebanyak 7 min 1, jadi 6. Nanti terakhirnya ada else, tidak usah menggunakan if. Jadi untuk hari Minggu tidak usah menggunakan if. Nah, if-nya saya setting dulu sampai 6 ya. Klik yang icon gear ini. Nah, itu if-nya ada 1, tambah ini 2, klik lagi, tambah lagi 3, klik lagi, tambah lagi 4, klik lagi, tambah lagi 5, klik lagi, tambah lagi 6, dan satu lagi bukan else if tapi else saja. Klik else terakhir. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6 if dan terakhir hanya else. Nah. Oke, nah sekarang fungsi untuk menyocokkannya atau memvalidasinya ya. Kita gunakan operator matematika. Ini fungsi sama dengan function. Kemudian saya ambil spinnernya. Panggil spinner satunya, kita panggil spinner 1.selection. Nah ini. Kemudian kita panggil text untuk memasukkan hari. Text. Ya. Kita masukkan di sini. Nama harinya misal Senin. Nah, seperti itu. Sekarang saya masukkan ke operator ini ya. Spinner 1 saya masukkan ke kolom yang ini. Hari ini saya akan masukkan ke sini. Nah, spinner 1 saya masukkan ke kolom pertama. Oke. Hari Senin saya masukkan ke sini. Oke. Setelah itu saya gabungkan ke if. Nah, jadi dibacanya adalah if spinner 1.selection sama dengan Senin. Jika spinner 1 yang dipilih adalah hari Senin, then maka yang menampilkan hasil atau output adalah textbox 2. Kita panggil textbox 2-nya sekarang. Textbox 2.text. Nah, iya, set textbox 2.text. Simpan di sini. Nah, jadi textbox 2.text akan berisi informasi apa? Akan berisi informasi ini. Anda adalah manusia pemberani. Masukinnya di mana Pak? Ya, kita butuh satu teks di built-in ini. Kita panggil teksnya dulu. Panggil teks dulu. Nah, simpan di sini. Nah, di sini kita masukkan. Sini apa? Anda adalah manusia pemberani. Ketikkan di sini. Anda adalah manusia pemberani. Nah, jadi artinya ketika user memilih hari Senin, maka keluar informasinya adalah Anda adalah manusia pemberani. Seperti ada di sini, Anda adalah manusia pemberani. Oke. Nah, untuk hari Selasanya gimana? Sama, prosesnya seperti ini. Kita copy saja supaya lebih cepat. Nah, saya copy, saya duplikat, saya simpan di sini. Ganti harinya menjadi hari Selasa. Ini textbox 2-nya, saya copy, saya duplikat saja. Di sini. Ini, nah,
Itunya apa? Untuk hari Selasa ya ini, Anda adalah manusia perkasa misalnya. Untuk hari Rabu, saya copy lagi di sini. Klik sini, klik kanan, duplikat. Nah, masukkan ke sini. Ya. Rabu. Ya. Terus informasi hari Rabunya, ambil lagi textbook 2 di sini, duplikat, klik kanan, duplikat. Oke. Simpan di sini. Nah. Oke. Kita masukkan Rabu ini. Oke. Untuk hari Kamis, sama, saya klik lagi, klik kanan, duplikat. Nah, Kamis, saya ganti. Yang textbook 2-nya juga sama, saya klik kanan, duplikat. Nah, informasi hari Kamisnya, nah, saya copy aja dari sini ya, supaya lebih cepat. Oke. Nah, hari Jumat sama, saya klik kanan, duplikat. Jumat. Textbook 2-nya sama, saya klik kanan, duplikat. Nah, seperti itu. Ambil untuk hari Jumat ini, Anda adalah manusia pendiam. Oke. Terus untuk hari Sabtunya sama, saya klik kanan, duplikat. Ya. Textbook 2 titik teksnya sama, kita duplikat aja. Nah, nanti informasi untuk hari Sabtunya. Ini informasi untuk hari Sabtu adalah ini. Anda adalah manusia yang sangat pendiam. Oke. Nah, untuk terakhir hari Minggu tidak lagi pakai fungsi if karena sudah otomatis yang terakhir itu adalah hari Minggu. Kenapa Pak bisa tahu yang terakhir hari Minggu? Karena kita sudah daftarkan di sini. Di elemen spinner ini, lihat di sininya. Elemen from string terakhir adalah hari Minggu. Maka nanti coding akan membaca secara otomatis bahwa yang terakhir itu adalah hari Minggu. Jadi kita cukup copy textbook ininya aja. Nah, textbook ini saya copy. Nah, seperti itu. Nah, hari Minggunya saya ganti. Sini, nah, ini copy. Oke. Ini saya masukkan. Nah, seperti itu. Jadi hari Minggunya tidak perlu disebut. Karena udah otomatis dia akan membaca yang terakhir itu adalah hari Minggu. Ingat ya, hanya yang terakhir saja yang dibaca. Bukan di tengah-tengah ataupun di awal. Karena fungsi if nggak bisa kalau di tengah ataupun di awal. Oke, nah setelah itu saya gabungkan ke tombol ini atau ke button ini. Jadi satu blok fungsi if ini saya klik, nah klik, saya masukkan ke tombol button 1. Nah, sudah masuk dia. Jadi when button 1 dot click, artinya ketika tombol 1 diklik, maka dia akan melakukan if spinner 1 titik selection sama dengan Senin, jika spinner 1 yang dipilih adalah hari Senin, then maka textbook 2 titik tag berisi Anda adalah manusia pemberani. Else, selain itu, jika if spinner 1 titik selection sama dengan Selasa, jika spinner 1 yang dipilih adalah hari Selasa, then maka textbook 2 titik tag berisi Anda adalah manusia perkasa. Selain itu, saya langsung ke 1 ya. If spinner 1 titik selection sama dengan 1, jika spinner 1 yang dipilih adalah hari Sabtu, then maka textbook 2 titik tag berisi Anda adalah manusia yang sangat pendiam. Selain itu, textbook 2 titik tag berisi Anda adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, jadi yang terakhir itu langsung aja else ya. Karena dia sudah otomatis akan membaca bahwa itu adalah hari Minggu. Nah, setelah kita sudah pasangkan kita sisipkan fungsi if di dalam tombol itu, maka kita kembali ke designer. Kita save my project, save project. Kemudian kita compiler, menu build, compiling. Ambil yang ini save.apk to my computer.
Kita klik, kita tunggu sampai compilingnya 100%. Nah, jika compilingnya sudah sampai 100%, maka MIT App Inventor akan melakukan download file yang sudah di compiler tadi. Jadi file APK-nya sudah otomatis ter-download kalau sudah mencapai 100%. Nah, kita tinggal menyiapkan saja emulatornya atau menggunakan device. Sekarang contohnya saya buka emulatornya ya. Saya buka emulator Nox Player-nya. Saya ambil dulu file yang terdownload tadi. Nah ini hari lahir.apk. Oke, saya klik tombol open-nya. Oke, nah install completed. Nah, artinya instalasi sudah selesai, sekarang kita jalankan. Oke, jalankan. Nah, ini. Masukkan nama Anda, ini hasilnya. Kita masukkan, contohnya saya mau masukkan Pitung ya, namanya adalah Pitung. Hari lahirnya, dia otomatis keluar Senin, kita klik aja, saya ganti misalnya hari Selasa. Oke, proses ramal. Nah, keluar di hasilnya. Anda adalah manusia perkasa. Sekarang saya ganti harinya menjadi hari Rabu. Oke, saya klik tombol proses ramal. Keluar. Anda adalah manusia setengah pemberani. Sekarang saya klik, pilih ganti harinya menjadi hari Kamis. Klik tombol prosesnya. Keluar. Anda adalah manusia setengah perkasa. Oke, nah itulah contoh dari penyeleksian yang lebih dari 2 kondisi. Penyeleksian menggunakan if yang lebih dari 2 kondisi. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Siap, bisa Pak. Oke, terima kasih responnya. Kalau mau buat yang lebih bagus lagi ya menyeleksi untuk meramal seseorangnya jangan hanya berdasarkan hari, tapi tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, juga namanya. Namanya kita hitung, Pak, cara menghitung nama gimana? Cara menghitung nama kan gampang. Misalnya namanya Muhammad Irsyad Falah. Nah, dari Muhammad Irsyad Falah itu kita ambil aja huruf vokalnya. Ada berapa huruf vokal itu? Kita bikin rumus sendiri. Misalnya huruf vokalnya dia lebih dari 5, maka kasih skornya 70. Nanti kalau dia hari lahirnya hari Senin, kasih skornya 60. Kalau hari Selasa, skornya sekian. Nanti jumlahkan semua, pokoknya dibuat jadi skor dulu. Jadi nanti hasil semuanya ada pembaginya, misalnya dibaginya bagi 5. Nah, jika hasilnya lebih dari 30, maka baru buat hari baik Anda adalah ini. Asmara Anda adalah ini. Keuangan Anda adalah ini. Calon mertua Anda adalah ini. Bisa, boleh seperti itu. Jadi bebas saja, namanya juga versi kita. Kita buat aplikasi ramalan versi kita sendiri. Dan tidak ada yang melarang. Yang penting tidak melanggar undang-undang ITE. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke. Ya, bisa, Pak. Oke, kalau bisa. Oke, terima kasih. Bisa, Pak.